Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Intan Utami, NPM 19130538, nomor absen 1. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Saya dan teman-teman saya memilih kelas 1, tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru, dan di sini saya bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab atas pembelajaran yang ketiga. Kompetensi inti dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar indikator yang ingin dicapai, yang pertama adalah muatan matematika. Kompetensinya meliputi menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek. Indikatornya 3.1.1 membilang secara urut bilangan 1 sampai dengan 10 dengan bantuan benda. 3.1.2 menjelaskan bilangan 1 sampai 10 dengan bantuan benda konkret. Indikator 3.1.3 menghitung bilangan 1 sampai 10 dengan bantuan benda konkret. Dan kompetensi 4.1 menyajikan bilangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. Indikator pengembangannya 4.1.1 menggambar benda sesuai dengan bilangan yang diberikan, yaitu bilangan 1 sampai dengan 10. 4.1.2 menghitung benda sesuai dengan bilangan yang diberikan, yaitu 1 sampai dengan 10. 4.1.3 menyusun banyak benda sesuai dengan bilangan yang diberikan, yaitu bilangan 1 sampai dengan bilangan 10. Yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Kompetensinya 3.3 menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator pengembangannya 3.3.1 mengelompokkan huruf vokal dalam suatu kata yang terkait dengan aku dan teman baru. 3.3.2 menentukan lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. 3.3.3 membentuk lambang bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kompetensi yang kedua adalah 4.3 melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Indikator pengembangannya 4.3.1 melatih bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau daerah. 4.3.2 memperbaiki bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau daerah. 4.3.3 menggunakan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau daerah. Yang ketiga adalah muatan PPKN. Kompetensinya yang pertama 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator pengembangannya 1.2.1 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 1.2.2 mencontohkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 1.2.3 melaksanakan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kompetensi yang selanjutnya adalah 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator pengembangannya 2.2.1
mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2.2 Menguraikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 2.2.3 Mengimplementasikan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kompetensi yang selanjutnya adalah 3.2 Mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator pengembangannya 3.2.1 Mengidentifikasi informasi hal-hal yang harus dilakukan sehubung dengan aturan di rumah. 3.2.2 Mendiskusikan informasi hal-hal yang harus dilakukan sehubung dengan aturan di rumah. Indikator yang ketiga 3.2.3 Mengemukakan hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. Dan kompetensi yang terakhir adalah 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator pengembangannya 4.2.1 Mengenali hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. 4.2.2 Menceritakan hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. 4.2.3 Mempraktekkan hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan aturan di rumah. Tujuan dari RPP ini sendiri atau dari pembelajaran ini sendiri adalah yang pertama, dengan mendengar contoh bernyanyi, guru peserta didik dapat menyanyikan lagu ABC dengan benar. Yang kedua, setelah bernyanyi dan berlatih, peserta didik dapat memasangkan kartu nama teman sesuai dengan orang yang tepat. Tujuan yang ketiga, dengan permainan huruf, siswa dapat mencari dan menyebutkan huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O yang hilang dari nama temannya. Tujuan yang keempat, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat membilang secara urut, bilangan 1 sampai dengan 10 dengan bantuan benda konkret. Tujuan yang kelima, dengan melakukan permainan, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 1 sampai dengan 10. Materi dari rencana pembelajaran ini sendiri, yang pertama, menyanyikan lagu ABC, yang kedua, memasang kartu nama, yang ketiga, mencari dan menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O, dan yang keempat, mengurutkan bilangan 1 sampai dengan 10. Pendekatan dan metode yang digunakan, yang pertama, pendekatannya kita menggunakan pendekatan saintifik. Strateginya adalah cooperative learning, yaitu ada diskusi antara peserta didik, dan tekniknya example non-example. Metodenya penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Modelnya kami sekelompok sepakat untuk mengambil model pembelajaran instruksional ADI. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri dimulai dengan guru mengecek kehadiran siswa yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, maka dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional seperti Garuda Pancasila ataupun lagu Indonesia Raya untuk melatih kedisiplinan dan jiwa nasionalisme dari peserta didik. Setelah itu, pendidik atau guru memerintahkan anak-anak untuk membiasa membaca selama 15 menit. Dan sebelum itu, guru memberikan perintah kepada peserta didik untuk menceritakan apa isi buku tersebut. Jadi saat peserta didik membacanya, maka mereka dapat memahami cerita tersebut. Setelah melakukan kegiatan membaca, maka kita akan masuk kepada pembelajaran inti. Di sini, guru akan mengajak peserta didik untuk bersama-sama menyanyikan lagu ABC. Di situ, peserta didik dapat mengenal huruf A sampai dengan Z. Dan saat itu juga, guru dapat memerintahkan salah satu siswa untuk menunjukkan huruf A sampai Z saat teman-temannya bernyanyi lagu ABC. Selanjutnya, guru dapat mengenakan konsep bilangan 1 sampai dengan 10. Siswa diminta untuk mengamati gambar yang ada dalam buku penunjang pembelajaran. Di situ, peserta didik diminta untuk menghitung banyaknya benda yang ada di gambar buku tersebut. Selanjutnya, untuk melatih siswa dapat diminta untuk membentuk beberapa kelompok.
Setiap kelompok mendapatkan kartu nama sesuai nama peserta didik yang tergabung dalam kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok harus bekerjasama untuk memasangkan kartu nama pada masing-masing peserta didik dalam kelompok tersebut. Setiap siswa memperhatikan huruf A, I, U, E, O yang menyusun nama mereka. Minta setiap kelompok berdiri secara bergiliran memegang kartu nama masing-masing agar siswa di kelompok lain dapat memperhatikan huruf A, I, U, E, O yang ada pada nama mereka. Setelah permainan kartu nama, guru memerintahkan peserta didik untuk duduk di tempat mereka masing-masing. Setelah itu, guru mengajak peserta didik untuk mengenal bilangan dengan cara membentuk permainan, yaitu dengan meminta siswa berdiri membentuk lingkaran. Lalu, guru menyampaikan peraturan permainannya. Siswa akan berkumpul bersama teman-temannya sesuai dengan banyak bilangan yang disebutkan oleh guru tersebut. Guru dapat memberikan contoh, seperti saat guru mengatakan berkelompok 5-5, maka peserta didik harus membentuk kelompok sebanyak 5 orang dalam satu kelompoknya. Setelah permainan tersebut, maka dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Kegiatan ditutup dengan diskusi mengenai kegiatan hari ini. Siswa dapat menceritakan perasaan dan kesulitannya saat bermain kartu huruf dan kelompok banyaknya benda. Sebelum pulang, guru dapat mengulas kembali dengan melontarkan pertanyaan tentang aturan yang ada di rumah, seperti saat hendak pergi ke sekolah, apakah mereka berpamitan dengan orang tuanya atau tidak. Nah, di situ dapat ditemukan jawaban siswa yang sangat beragam. Namun, guru harus menyimpulkan dan menekankan kepada siswa pentingnya memberikan salam terlebih dahulu saat hendak masuk rumah dan saat belum berangkat sekolah. Guru memberikan salam penutup, lalu siswa berpamitan dan memberikan salam kepada guru. Dalam RPP ini, saya mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, seperti yang telah saya jabarkan dalam RPP ini. Dan juga penilaian sikap bisa dilihat apakah saat peserta didik sebelum melakukan pembelajaran apakah berdoa terlebih dahulu, apakah mereka menghargai teman yang berbeda agama, apakah mereka misalkan tugas dengan tepat waktu, dan lain sebagainya. Untuk penilaian pengetahuan sendiri dapat terlihat dari tes-tes yang diberikan oleh guru, seperti tes tertulis yang diberikan oleh guru, dan dapat dilihat apakah mereka benar dalam mengerjakannya atau tidak. Untuk penilaian keterampilan sendiri bisa dilihat saat guru melakukan aktivitas permainan bersama mereka. Di situ dapat terlihat apakah mereka aktif mengikuti permainan atau tidaknya, baik itu permainan kartu maupun permainan mengenal konsep bilangan. Adapun sumber dan bahan dari RPP yang saya buat ini yaitu adalah diri anak, lingkungan keluarganya, dan lingkungan sekolah. 2. Buku pedoman guru tema 1 kelas 1 dan buku siswa tema 1 kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Software pengajaran kelas 1 SD. Yang keempat, gambar dari google.com. Yang kelima, video dari YouTube. Yang keenam, kotak bekas gosok gigi, sabun, dan lainnya yang membentuk dasar segi 4. Yang ketujuh, ada alat mewarnai atau benda lain yang bisa digunakan untuk menghias saat permainan kartu nama tersebut. Itulah sedikit penjelasan mengenai RPP yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.